Halo Sobat Sehat, kembali lagi dalam podcast Fatmawati Talk the Talk. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang mungkin seringkali oleh masyarakat sekitar maupun Sobat Sehat mungkin jarang terdengar. Tapi kali ini pembahasannya adalah sangat penting. Yaitu hari ini kita akan membahas tuntas atau meneliti tentang osteosarkoma, mulai dari gejala, diagnosa, maupun cara pengobatannya hingga sembuh. Tetapi juga kita akan membahas mengenai mitos ataupun fakta yang telah tersebar di masyarakat mengenai kanker. Oke, hari ini kita kedatangan langsung oleh dokter yang ahli di bidangnya dari Rumah Sakit Fatmawati, yaitu Dr. Muhammad Wahyudi. Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber di podcast kita hari ini. Oke, Dokter Wahyu. Jadi langsung aja pertanyaan nih, Dok. Jadi mungkin banyak Sobat Sehat yang belum mengetahui atau mungkin belum familiar nih, Dok, tentang osteosarkoma itu apa sih, Dok? Ya, jadi osteosarkoma itu adalah tumor ganas tulang. Jadi asal selnya itu dari tulang yang berubah menjadi ganas dan tumbuh tidak beraturan. Nah, biasanya osteosarkoma ini terjadi pada remaja atau anak usia di bawah 20 tahun atau dekade 1 dan dekade 2. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan untuk yang usianya lebih dari yang remaja itu mungkin bisa, Dok, terkena atau tidak? Ya bisa. Oh, bisa juga ya. Biasanya adolescent atau remaja. Okay. Bisa juga pada anak, tapi paling sering antara 10 sampai 20. Oh, 10 sampai 20 tahun. Oke, Dok. Jadi kalau misalkan seseorang nih terkena si osteosarkoma itu sendiri, gejala maupun proses diagnosanya itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi gejala yang umum untuk osteosarkoma itu adalah nyeri pada tungkai. Misalnya kalau osteosarkomanya mengenai tulang di paha, ya biasanya si pasien akan mengeluh nyeri. Kemudian setelah prosesnya berjalan lanjut, biasanya mulai disertai dengan pembengkakan. Jadi si pasien biasanya, oh ini ada yang benjol di daerah pahanya atau di lengannya. Nah, seiring waktu si tumor ini akan makin membesar. Dan jika penyakitnya terus berlanjut, tidak jarang bisa dijumpai juga dengan patah tulang, karena si tulangnya dimakan sama tulang sehingga bisa membuat patah tulang. Dan bila terus berlanjut, ini ya kalau penyakitnya tidak ditangani, bisa juga disertai dengan sesak, karena kembali lagi osteosarkoma itu tumor ganas yang seiring waktu dia bisa lari ke tempat lain. Dan dia kalau lari atau bermetastasis ke tempat lain biasanya ke paru. Jadi untuk gejala awalnya tuh seperti tadi ya, Dok, nyeri gitu, terus juga ada si pembengkakan dan lain sebagainya ya, Dok? Ya. Oke, buat untuk seorang pasien terkena osteosarkoma itu sendiri, Dok, pengobatannya seperti apa sih, Dok, dan apakah bisa sembuh? Oke, begini. Jadi untuk kasus osteosarkoma ini yang paling penting adalah penegakan diagnosis saat awal. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah karena keluhan nyeri itu sangat umum. Maksudnya bisa juga pasien jatuh atau terkilir, ya keluhannya sama, nyeri. Nah, ini yang sering membuat pasien agak terlambat untuk berobat atau ke rumah sakit untuk mengetahui penyakitnya. Jadi dianggap sebagai terkilir atau karena jatuh, cedera, dia bilang, tapi ternyata nyerinya ini bukan karena itu. Jadi nyerinya karena tumor tulang. Nah, inilah pentingnya awareness atau kepedulian dari pasien untuk segera berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, jadi diagnosisnya biasanya bila pasien berobat ke rumah sakit dan dokternya mencurigai sebagai suatu tumor tulang atau osteosarkoma, biasanya akan dilakukan pemeriksaan ronsen, pemeriksaan CT scan, pemeriksaan MRI, ada juga tambahan pemeriksaan darah. Oke. Bila dari hasil pemeriksaan tersebut dicurigai memang suatu osteosarkoma, pemeriksaan selanjutnya biasanya biopsi. Biopsi itu untuk mengambil sampel apakah benjolan ini benar suatu osteosarkoma. Oke, nah bila dari hasil biopsi ini tegak suatu osteosarkoma, tata laksana selanjutnya biasanya kemoterapi, pembedahan, dan bisa juga
radiasi, walaupun sangat jarang untuk dilakukan radiasi pada kasus osteosarkoma. Oke, berarti untuk tahapan awal pengobatan tuh dari diri sendiri pun harus aware dulu ya dok. Ya. Lalu ada pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit, lalu akan dilihat maksudnya si pengobatan ini tuh baiknya diapain gitu ya dok. Ya. Oke, baik. Jadi untuk ngomong-ngomong pengobatan nih dok, kalau misalkan untuk di rumah sakit Fatmawati sendiri, apabila ada pasien terkena dengan diagnosa osteosarkoma, pengobatannya itu seperti apa dan tahapannya tuh bagaimana dok? Oke, jadi di rumah sakit Fatmawati ini termasuk rumah sakit tipe A, jadi ya cukup lengkap untuk dokternya, fasilitasnya untuk menangani kasus-kasus osteosarkoma. Jadi pada umumnya pasien dengan osteosarkoma yang sudah tegak dari dokter ortopedi biasanya akan dikonsulkan terlebih dahulu ke dokter hemato-onkologi, bisa hematologi anak atau dewasa. Nah, tujuannya untuk dilakukan kemoterapi neoadjuvan. Rata-rata pasien-pasien osteosarkoma ini akan mendapati kemoterapi 2-3 kali sebelum operasi. Setelah pasien-pasien ini mendapat kemoterapi, baru kita lakukan tindakan pembedahan. Nah, sebagai dokter ortopedi, kita harus mengevaluasi pada kasus-kasus yang awal dan masih cukup bagus. Harapannya kita masih bisa melakukan operasi penyelamatan tungkai atau limb salvage surgery. Namun kadang ada pasien yang datangnya sudah terlambat, tumornya sudah sangat besar atau sudah pecah, kadang tidak jarang yang datang ke rumah sakit. Ya, tujuan kita sudah berubah, kita tujuannya life saving. Jadi kadang kita harus lakukan limb ablation surgery seperti itu. Nah, bila selesai pengobatan atau setelah selesai pembedahan, kemudian kita kembalikan lagi ke hemato-onkologi untuk mendapat kemoterapi adjuvan. Oke, baik. Jadi untuk sembuhnya pun juga pasti ada harapan ya dok, tetapi akan dilihat terlebih dahulu bagaimana diagnosa dan nanti akan tindakannya seperti apa. Ya, gitu ya dok. Secara evidence based medicine-nya osteosarkoma ini yang belum bermetastasis 70%-nya bisa sembuh, namun kembali lagi respon terhadap kemoterapinya. Oh baik. Oke, dokter, Dok Wahyu, kali ini kita akan membahas mengenai mitos ataupun fakta yang mana ini pernyataannya udah ada di masyarakat-masyarakat sekitar gitu. Kita akan membahas mengenai mitos ataupun fakta tentang kanker nih dok. Jadi ada beberapa pernyataan bahwa pernyataan tersebut adalah mitos atau fakta. Jadi pernyataan pertama adalah kalau tidak ada riwayat keluarga ataupun keturunan pasti aman dari kanker. Itu mitos atau fakta dok? Ya, mitos ya. Jadi khususnya pada osteosarkoma ini biasanya karena mutasi genetik, dan mutasi genetiknya ini bersifat sporadik. Jadi tidak perlu ada keturunan untuk bisa terkena penyakit osteosarkoma. Oke, lanjut yang kedua dok, untuk pernyataannya kanker itu tidak menular, mitos atau fakta? Ya, memang fakta. Ya, jadi kanker itu ya tidak menular. Oke, lanjut lagi dok, untuk pernyataan yang ketiga, kalau sudah stadium lanjut, gak usah berobat, katanya percuma aja gitu, tidak ada harapan. Nah itu mitos atau fakta nih dok? Karena kan di masyarakat luar nih kayak, udah kena kanker nih, aduh gak usah deh kayak gitu. Itu gimana tuh dok tanggapannya? Ya, sebagai manusia kita harus berusaha, itu udah pasti ya. Jadi untuk kesembuhan itu milik yang di atas, tapi kembali lagi pada kasus-kasus yang sudah bermetastasis atau yang sudah lanjut, tujuan pengobatan kita adalah paliatif, artinya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien. Seperti itu, jadi ya jangan menyerah, harus berusaha. Jangan menyerah, harus berusaha ya dok. Oke, dokter nih untuk pertanyaan terakhir nih, mungkin ada pesan nggak nih dari dokter Wahyu untuk masyarakat maupun sobat sehat yang lagi nonton? Gitu, agar lebih waspada dan deteksi dini untuk si penyakit osteosarkoma maupun kankernya itu sendiri dok. Oke. Pesan saya, jadi penyakit osteosarkoma ini bisa sembuh. Yang kedua adalah kita harus aware atau harus waspada, karena gejala penyakit osteosarkoma ini sama dengan cedera atau penyakit-penyakit tulang yang lain. Maka dari itu, bila ada keluhan nyeri pada ekstremitas, apalagi ada pembengkakan, segera untuk ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit.
Oke, nah itu ya Sobat Sehat, pesan-pesan dari Dokter Wahyu. Nah dok, kalau misalkan ada Sobat Sehat nih mau konsultasi terlebih dahulu atau yang dia kan dengerin nih dok si podcast dari Fatmawati bahwa katanya kan awalnya itu ada nyeri, terus kayak mau konsultasi, mau ke konsultasi nih ke rumah sakit Fatmawati, bisa kali ya ke Dokter Wahyu karena aku nonton podcastnya dari Dokter Wahyu nih, itu bisa ketemu di mana, jam berapanya? Oke, bisa ketemu di FOC, Klinik Ortopedi, di lantai 2 Gria Husada, hari Senin dan Rabu jam 12. Oke, itu ya Sobat Sehat, jadi Senin dan Rabu di jam 12 siang. Nah, sudah selesai dokter, terima kasih banyak untuk pembahasan mengenai penyakit osteosarkoma kali ini. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Fatmawati Talk the Talk.